Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya, kita akan belajar tentang turunan trigonometri. Turunan trigonometri ini ada di kelas 12 pelajaran matematika peminatan. Oke, turunan trigonometri itu sama dengan turunan fungsi aljabar pada umumnya, rumusnya. Hanya saja kita memakai trigonometri seperti sin, cos, tan, dan lain-lain. Oke, ini dia adalah rumus turunan fungsi dari trigonometri. Jadi kita tahu ya, trigonometri itu adalah sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, ini yang pertama. Jika fungsinya itu sin X, maka dia turunannya menjadi cos X. Lalu jika fungsinya cos X diturunkan menjadi min sin X. Dan jika fx adalah tan X, maka turunannya menjadi sekan kuadrat X. Lalu jika fx sama dengan kotangen X, maka turunannya menjadi min kosekan kuadrat X. Lalu jika fx-nya adalah sekan X, maka turunannya adalah sekan X dikali tan X. Dan terakhir, jika fx-nya adalah kosekan X, maka turunannya menjadi minus kosekan X dikali kotangen X. Oke, ini adalah rumus turunannya. Oke, kita udah tahu ya, rumus turunan ini kita pakai juga untuk rumus turunan dari fungsi aljabar yang telah kalian pelajari di dalam matematika wajib. Ini dia ada 5. Yang pertama, bagian pertama itu kita tahu itu bentuknya pertambahan atau pengurangan. Oke, pertambahan atau pengurangan. Lalu yang kedua, itu ada K dan U. Maksudnya K-nya itu apa? K itu adalah konstanta. Dan U-nya itu adalah fungsi. Fungsi si trigonometrinya. Lalu ada yang ketiga, ini ada U dan V. Maksudnya apa? Nah, ini ada fungsi U dan fungsi V yang dikalikan. Gitu. Jadi, dia turunannya menjadi fungsi U diturunkan dikalikan dengan fungsi V ditambah dengan fungsi U dikalikan dengan fungsi V diturunkan. Gitu. Jadi, turunannya rumusnya seperti itu ya. Lalu yang keempat, ini ada pembagian antara fungsi U dengan fungsi V. Tuh, maka turunannya menjadi turunan dari fungsi U dikalikan dengan fungsi V dikurang dengan fungsi U dikalikan dengan turunan fungsi V dibagi atau per V kuadrat atau fungsi V yang dikuadratkan. Jadi intinya untuk perkalian dan pembagian ini dia kalau turunannya itu jadi perkalian yang ditukar. Maksudnya apa yang ditukar? Contoh U diturunkan dikali V ditambah U dikalikan dengan V diturunkan. Jadi dia tukaran pasangan gitu ya. Kalau perkalian dia ditambah, kalau pembagian dia dikurang. Jadi itu bedanya. Nah, terakhir ada U pangkat N atau kita kenal dengan perpangkatan. Jadi kalau misalnya ada si fungsi yang berpangkat, maka turunannya menjadi pangkat yang atas itu dikedepankan. Lalu si pangkatnya dikurang dengan 1. Dan fungsi U-nya juga wajib harus diturunkan.
Gitu. Jadi kalau yang berpangkat itu intinya adalah si pangkat diturunkan, lalu pangkatnya dikurang 1, dan si fungsinya juga harus diturunkan. Nah, ini rumus-rumus turunan. Oke, kita coba masuk ke dalam contoh ya. Nah, nomor 1, di sini ada jika Y atau fungsi Y sama dengan sin pangkat 3x, maka tentukan turunan dari fungsi Y tersebut. Oke, tadi kan ini bentuknya pangkat, maka turunannya menjadi si pangkat harus diturunkan ke depan. Lalu pangkatnya dikurang dengan 1. Ya, oke coba. Nah, turunkan ke depan si 3-nya atau si pangkatnya, maka menjadi ya kan 3 sin 3 dikurang 1 x. Tuh. Lalu kalau sudah seperti itu, maka turunkan lagi si trigonometrinya. Nah, trigonometrinya ini di sini soalnya kan adalah sin. Maka turunan dari sin adalah cos. Gitu ya. Turunan dari sin adalah cos. Jadi, jawabannya gimana? Nah, jadi turunan dari sin pangkat 3x menjadi 3 sin pangkat 2x dikalikan dengan cos x. Nah, ini adalah turunannya. Tuh. Kalau sudah seperti ini, karena dia tidak ada yang bisa diapa-apakan lagi, hanya tersisa sin dan cosnya dikalikan, ya, berarti dia sudah cukup. Karena kalau sin dikali cos itu kan tidak berubah ya, hanya digabungkan saja. Jadi sin kali cos itu menjadi sin cos. Gitu. Jadi tidak ada yang berubah, hanya penggabungan. Jadi jawabannya seperti ini. Ini untuk nomor 1. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2, fungsi Y-nya adalah 3 cos pangkat 2x. Ya, lalu kita tentukan turunan fungsinya berapa. Untuk bentuk soalnya ini adalah sama seperti nomor 1. Bedanya adalah dia ditambahkan lagi konstanta. Ya kan? Atau koefisien atau yang di depannya tuh. Ada angka 3. Jadi penggabungan antara si pangkat dan konstantanya atau koefisiennya. Itu ya. Oke, jadi bagaimana nih turunannya? Nah, untuk turunan seperti ini sama konsepnya. Dilihat dulu yang utama. Yang utamanya adalah si pangkat. Pangkatnya berarti harus kita turunkan ke depan. Menjadi perkalian antara 3 dan si pangkat. Nah, si pangkatnya kan 2, berarti 3 dikali 2. Dan si pangkat wajib dikurangi dengan 1. Oke, kalau sudah, berarti turunkan lagi si trigonometrinya. Trigonometri yang kita punya adalah cos. Berarti kita harus turunkan cosnya. Oke, turunan dari cos adalah min sin. Maka jawabannya seperti ini. 3 kali 2 adalah 6. Lalu cos pangkat 2 dikurang 1 adalah 1. Dan min sin x. Itu. Jadi jawabannya adalah turunan dari 3 cos kuadrat x yaitu adalah min 6 cos x sin x atau min 6 sin x cos x. Boleh seperti itu. Oke, gampang kan?
Oke, ini contoh nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada fungsi Y-nya adalah 2 sin kuadrat X ditambah tan X. Dari soal ini berarti kita tahu nih, ada bentuk 3 rumusnya. Yang pertama adalah 2 di depan. Dia berbentuk koefisien atau konstanta. Lalu sin kuadrat X, dia berbentuk kuadrat atau pangkat. Dan terakhir ada pertambahan gitu. Jadi ada 3. Jadi kita harus 3-3-nya itu kita turunkan. Oke. Yang pertama, wajib tadi apa? Pertama adalah pangkat. Pangkat berarti harus kita turunkan ke depan. Maka menjadi 2 dikalikan pangkat si 2 yang diturunkan, lalu sin pangkatnya dikurang 1. Jadi sin pangkat 2 dikurang 1 X. Habis itu, cos X-nya dari mana? Cos X-nya itu dari turunan sin X-nya, tanpa melihat pangkat. Hanya sin X-nya, ya, trigonometrinya. Oke, lalu sekan kuadrat X-nya dari mana? Dari si turunan tan. Jangan lupa kita tambahkan simbol tambah, karena di soal kan ada simbol tambahnya kan? Oke, turunan tan adalah sekan kuadrat X. Lalu seperti ini, kita kalikan dulu antara 2 dengan 2. Menjadi 4 sin. Lalu pangkatnya 2 dikurang 1 menjadi 1. Berarti 4 sin X dikali cos X ditambah sekan kuadrat X. Nah, itu jawabannya ya. Berarti 4 sin X cos X ditambah dengan sekan kuadrat X. Oke, ini adalah jawaban dari fungsi Y sama dengan 2 sin kuadrat X ditambah tan X. Itu. Nah, untuk nomor 4, ini gampang sekali. Nah, sin 2X. Kalau tadi kan kita contohnya X-nya itu 1 kan, tanpa ada si koefisiennya. Sin 2X, sin X, cos X. Nah, sekarang ada sin 2X. X-nya itu punya teman, punya angka. Jadi bagaimana? Kalau seperti ini, maka tetap kita turunkan terlebih dahulu adalah trigonometrinya, karena dia tidak punya pangkat. Kalau ada punya pangkat, berarti turunkan dulu pangkatnya, gitu. Karena dia tidak punya pangkat, berarti kita turunkan dulu trigonometrinya. Turunan trigonometri adalah cos. Nah, sin 2X, kita lihat hanya sinnya saja. Trigonometri, sin, turunannya menjadi cos. Karena dia satu paket dengan 2X, maka turunan dari 2X adalah cos 2X gitu. Lalu dikalikan dengan lagi, karena masih ada variabel X-nya yaitu 2X, maka kita turunkan dari si 2X-nya saja, tidak pakai sin. Jadi hanya kita lihat 2X-nya saja gitu. Jadi turunan 2X adalah 2. Ya, kalian pasti sudah mempelajari di fungsi turunan aljabar gitu. Kalau dia pangkatnya 1, hanya X-nya doang, diturunkan berarti menjadi X-nya hilang, ya kan? Maka turunan dari sin 2X adalah 2 cos 2X. Jadi kita tinggal pindahkan ke depan si turunan dari 2X-nya itu. Itu, ini contoh nomor 3 dan 4. Ini contoh nomor 5. Nomor 5 ini adalah sin X dikali tan X. Nah, kalau perkalian berarti kita harus menggunakan rumus turunan perkalian. Jadi, kita misalkan dulu antara U dan V-nya. Kalau saya
permisalannya itu cukup gampang. Dari yang depan itu menjadi U dan yang belakang itu menjadi V. Nah, maka U-nya adalah sin X. Lalu turunan sin X adalah cos X. Nah, lalu V-nya. V-nya adalah tan X. Maka turunannya menjadi secant kuadrat X. Setelah seperti ini, berarti kita masukkan dalam rumus turunan perkalian. Nah, turunan U dikali V ditambah dengan U dikali turunan V. Kita masukkan aja sesuai rumus. Ya. Turunan U-nya adalah cos X dikali V-nya adalah tan X ditambah dengan U-nya adalah sin X dan dikali turunan V-nya adalah secant kuadrat X. Jadi, karena dia perkaliannya itu beda trigonometri, ya, cos X dikali tan X, sin X dikali secant kuadrat X. Kalau dia berbeda trigonometri, maka dia tidak bisa diapa-apain, hanya bisa digabungkan saja. Jadi jawabannya untuk turunan dari sin X dikali tan X menjadi cos X tan X ditambah dengan sin X secant kuadrat X. Oke, ini jawabannya. Lalu nomor 6, dia bentuknya adalah pembagian. Kalau pembagian sama, kita ibaratkan dulu U dan V-nya. Oke, kalau perkalian tadi kan depan dan belakang. Kalau saya, permisalan U-nya itu yang atas, dan V-nya itu yang bawah. Oke, jadi misal U-nya adalah 2 cos X. Lalu V-nya, turunan U-nya menjadi 2 kali turunan cos. Turunan cosnya adalah minus. Berarti minus sin X. Maka menjadi min 2 sin X. Ya. Lalu V-nya. V-nya adalah sin 3X. Maka seperti kayak tadi, kita turunkan dulu sinnya. Turunan sin adalah cos. Berarti cos 3X. Dan kita turunkan si 3X-nya. Turunan 3X adalah 3. Berarti turunan V adalah 3 cos 3X. Gitu. Kalau sudah seperti ini, masukkan lagi ke dalam rumus fungsi turunannya. Oke, kalau pembagian, maka rumusnya adalah U aksen atau U turunan dikalikan V dikurang dengan U dikalikan dengan V turunan dibagi dengan V kuadrat. Oke, kita masukkan sesuai rumusnya. Nah, di sini ada turunan U dikali V. Maka turunan U-nya kan min 2 sin X. Dikali V-nya adalah sin 3X. Dikurang dengan U-nya yaitu 2 cos X. Dan dikali turunan V yaitu 3 cos 3X. Dibagi dengan sin 3X dikuadratkan. Oke, sekarang yang atas nih. Tadi saya bilangkan kalau perkalian antara trigonometrinya beda itu kan tidak bisa. Nah, di sini sama kan? Sin kali sin, cos kali cos. Tapi kita lihat lagi, apakah si koefisien variabelnya juga sama atau tidak? Ya, contoh yang pertama tuh, sin X dikali sin 3X. Ya, yang pertama kan hanya X. Yang kedua dikalikan itu dengan 3X. Beda kan? X dengan 3X. Gitu. Kalau beda, dia juga tidak boleh diapa-apakan perkaliannya. Jadi hanya cukup boleh digabungkan saja. Gitu ya. Nah, maka menjadi min 2 dikali sin X dikali 3X dikurang 6. Kenapa 6? Karena si
konstantanya itu boleh dikalikan, karena kan di luar trigonometrinya kan, atau di depan si trigonometrinya gitu, bukan di dalam punya variabel x-nya. Jadi si konstanta itu boleh dikalikan. Jadi 2 dikali 3 adalah 6. Nah, sama cos x dengan cos 3x. Dia berbeda koefisien variabelnya, maka tidak boleh dikalikan. Cukup digabungkan saja. Oke. Nah, yang bawah, yang sin 3x kuadrat, itu kan sama dengan atau sama dengan 3x dikali sin 3x. Ya, sin 3x dikali sin 3x atau sin 3x kuadrat. Jadi, kita lihat lagi yang bawah. Apakah dia trigonometrinya sama? Oke, kalau sama, kita lihat lagi. Variabelnya apakah sama juga? Sama kan? Trigonometrinya sama nih, sama-sama sin. Dan variabelnya juga sama-sama 3x. Karena dia identik dan sama, maka boleh kita kalikan. Berarti ada 2 sin 3x dong. Nah, maka menjadi min 2 sin x sin 3x dikurang 6 cos x cos 3x dibagi dengan sin kuadrat 3x. Karena sin 3x dikali sin 3x itu menjadi sin kuadrat 3x. Jadi ada 2 sin 3x. Tuh, itu contoh nomor 5 dan 6. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.